selamat pagi semuanya. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Welcome to webinar YesDoc Healthcare bekerja sama dengan PT Central Mall Kelola. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sharon selaku host untuk webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dari PT Central Mall Kelola yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk PT Central Mall Kelola atas kerjasamanya sehingga kami bisa menyelenggarakan webinar ini ya. Diharapkan setelah acara ini teman-teman semua bisa mempraktikkan perilaku hidup sehat yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih produktif dan semangat kerja sekaligus menjaga kesehatan fisik agar tetap prima. Nah, di sini juga sudah hadir Ibu Ayu. Halo, Bu Ayu, apa kabar? Terima kasih ya, Bu Ayu ya sudah bantu tim YesDoc nih untuk menyelenggarakan acara pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan ya untuk Ibu Ayu untuk dapat menyapa rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, thank you Sharon, thank you juga rekan-rekan sekalian ya yang hari ini sudah menyediakan waktu selama 1 jam ke depan. Kita kebetulan dapat penawaran yang cukup baik dari YesDoc untuk sharing mengenai kesehatan ya, apalagi di situasi yang COVID-nya masih ada seperti ini dan apalagi sekarang di bulan puasa ya. Jadi harapannya kita sama-sama ke depan bisa menjaga badan kita supaya kita lebih fit dan bugar dalam bekerja dan menjalani kegiatan sehari-hari. So far itu aja yang saya sampaikan. Selamat mendengarkan webinarnya hari ini. Thank you banget Sharon untuk waktunya. Terima kasih Ibu Ayu untuk sambutan hangatnya. Nah teman-teman, webinar pagi hari ini akan seru banget nih. Kita akan bahas tentang imunitas seperti judulnya ya. Boost your immunity. Sebagai pekerja tentu kita perlu ya untuk memperhatikan kesehatan fisik kita supaya kita bisa tetap lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam virus dan bakteri. Daya tahan tubuh yang kuat dapat melawan kuman penyebab penyakit ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa gampang lelah, gampang capek, mungkin 5L ya. Lelah, lesu, letih, lunglai. Apa sih yang harus kita lakukan ya untuk meningkatkan kesehatan kita? Nah, yuk kita merapat, dengerin sharing dengan ahlinya langsung. Sudah hadir di sini Dr. Kusuma, dokternya YesDoc. Hai Dr. Kusuma, apa kabar dok? Sudah siap ya dok ya untuk kita kupas tuntas? Dr. Kusuma ini amazing banget teman-teman. Beliau lulus sebagai alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Selain itu, Dr. Kusuma juga mendapatkan gelar MSI Magister Sains di Universitas Mula Waman, Samarinda ya, dengan gelar konsentrasi kesehatan lingkungan dan mendapatkan penugasan di Kalimantan Timur, Samarinda. Nah, Dr. Kusuma ini saat ini berpraktik ya di klinik Mitra Keluarga Samarinda. Wah, Samarinda ya dok ya, jauh banget dengan saya yang di Jakarta. Ya, bakal ibu kota negara nanti Mbak ya. Iya dok. Tapi teman-teman, walaupun Dokter Kusuma ini jauh ya, tapi tidak perlu khawatir. Di era digital ini, kalau teman-teman mau konsultasi dengan Dokter Kusuma, bisa banget ya dok ya, bisa langsung konsultasi online di YesDoc dengan Dokter Kusuma. Nanti langsung aja ke link profile Dokter Kusuma. Nah teman-teman, mumpung ada ahlinya nih, teman-teman bisa langsung tanya ya ke Dokter Kusuma, tanya apa aja boleh tentunya yang berhubungan dengan kesehatan ya. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, kita akan berikan apresiasi juga kepada teman-teman dengan memberikan voucher OVO 300.000 masing-masing 100.000 untuk 3 orang pemenang. Seru banget nih, bisa dapat ilmu, dapat jajan juga, tapi ada syaratnya ya. Nanti teman-teman follow Instagram YesDoc di YesDoc_ID, nanti kita akan pilih yang beruntung. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja yuk dengerin pemaparan dari Dr. Kusuma. Saya persilahkan dok. Ya, terima kasih Mbak Sharon. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mbak Sharon, saya sudah bisa share screen? Boleh dok, silahkan. Bentar ya. Apakah sudah terlihat?
teman-teman Sudah, semua? Dok. Ya, oke. Dibuat full ya, Dok? Baik. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita pada hari ini dan selanjutnya diberikan kesehatan. Materi yang akan saya berikan pada hari ini adalah Boost Your Immunity di masa pandemi COVID-19. Dan pada bulan ini kebetulan juga kita sedang menjalankan beberapa teman-teman juga menjalankan ibadah puasa. Dok, punten screen-nya boleh tolong dibuat full ya, Dok ya? Kenapa? Screen-nya dibuat Oh, ini? full. Oh, sebentar. Ya, sebentar ya, Mbak ya. Apakah sudah full, Mbak? Apakah sudah full screen, Mbak? Belum, Dok. Di tempat saya sudah full screen, Mbak. Oh, di tempat dokter sudah ya? Ya, mungkin boleh dicoba lagi aja, Dokter Kusuma. Oke. Di stop share, terus lalu share screen lagi. Ya, oke. Nah, ini udah Dok. Ya. Aman, Dok. Baik. Ya, jadi materi pada hari ini adalah Boost Your Immunity di masa pandemi COVID-19, dan tentunya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya pada hari ini juga sebagian sedang menjalankan ibadah puasa, sudah menjalankan puasa, kemudian masih masa pandeminya belum dicabut. Nah, bagaimana kita tetap menjaga imunitas kita di masa pandemi ya. Jadi masa pandemi ini memang cukup ya, kita sudah menjalani pandemi ini 2 tahunan ya. Dan cukup membuat panik semuanya, dan semuanya kita tahu pada awal-awal pandemi kita bingung, semua suplemen dibeli, ya kan? Kemudian semahal apapun dibeli, apalagi kalau sudah terkonfirmasi positif, keluarganya positif, semuanya semahal apapun suplemen dibeli, dan terjadi peningkatan harga-harga vitamin-vitamin di pasaran. Tapi sebenarnya dengan setelah 2 tahun pandemi ini kita perlu tahu bagaimana sih kita melindungi sistem kekebalan tubuh kita. Sebenarnya justru kekebalan tubuh kita ini bisa kita produksi sendiri di dalam tubuh kita dan bisa kita atur ya. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita? Yang pertama adalah makan makanan bergizi seimbang. Jadi kadang kita mengkonsumsi banyak suplemen tapi kita lupa bahwa kita juga memerlukan makanan yang bergizi seimbang. Bergizi seimbang itu apa saja? Yang pasti terdiri dari makanan pokok. Makanan gizi seimbang kita lihat sekarang dari Kementerian Kesehatan dengan pola isi piringku. Isi piringku ini terdiri bagaimana kita mengatur apa yang kita makan dengan melihat porsi dalam piring kita, yaitu sepertiga makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat, kemudian sepertiga terdiri dari sayuran, seperenamnya lauk pauk, dan seperenamnya lagi adalah buah-buahan. Nah, kita mungkin perlu mencermati selama ini hari ini kita makannya apakah sesuai dengan isi piringku seperti ini. Misalkan belum sesuai dengan isi piringku, maka mungkin makanan yang kita makan ini kurang bergizi seimbang. Kenapa sih kok perlu gizi seimbang? Karena gizi seimbang yang kita makan sangat berpengaruh terhadap imunitas kita. Ya, selain makanan gizi yang berimbang, yang kedua adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pasti teman-teman semua bertanya, apa sih hubungannya antara cuci tangan dengan imunitas? Ya kan, saya sudah minum suplemen, saya sudah makan yang bagus. Kenapa sih hubungannya cuci tangan? Ya karena cuci tangan ini adalah hal yang paling efektif untuk memutus mata rantai penularan infeksi, baik bakteri maupun virus ya. Jadi walaupun kita makan gizi seimbang, kemudian minum multivitamin yang banyak ya, tapi kalau tangan kita tidak bersih, maka kita hampir setiap saat itu menaruh infeksi pada tubuh kita sendiri. Nah, itulah kenapa cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun ini menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian oke lah Bu, saya sudah cuci tangan. Kemudian kita harus tanya lagi, apakah cuci tangan yang kita lakukan itu sudah benar gitu ya. Bu, saya kemana-mana bawa hand sanitizer, tapi apakah saat kita menggunakan hand sanitizer itu sudah kita lakukan dengan benar ya. Cuci tangan ini bisa kita gunakan dua, bisa menggunakan sabun bila tangan kita kotor dan bisa menggunakan hand sanitizer pada saat tangan kita bersih. Jadi yang pertama, basahi, kemudian kita gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari, kita bersihkan bagian kuku. Kenapa Bu harus bagian kuku? Karena di bagian dalam kuku itu adalah sering bersembunyi bakteri dan virus.
Nah, dan di sini kita tanpa kita sadari, kita selalu mencuci tangan bagian permukaannya saja, tapi kita melupakan bagian kuku-kuku kita, ya. Kemudian kita bilas dan kita keringkan. Mungkin bertanya, Bu, saya kan nggak mungkin setiap hari, setiap saat harus mencuci pakai sabun, tapi Bapak Ibu, teman-teman semuanya membawa hand sanitizer. Bisa melakukan mencuci tangan dengan hand sanitizer ini dengan cara yang sama dengan mencuci sabun, ya. Terus kapan saja sih saya harus cuci tangan? Pasti teman-teman semua pasti tahu saat kita habis memegang sesuatu yang kotor, kita cuci tangan pakai sabun. Saat kita pulang bekerja, masuk di dalam rumah, kita bisa pakai hand sanitizer. Saat kita batuk, bersin, dan tangan kita menyentuh bagian mulut atau hidung kita, pasti di daerah permukaan tangan kita tuh penuh dengan virus dan bakteri, dan kita bisa melakukan cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang terpenting saat kita mau makan dan minum, dan saat buang air kecil dan buang air besar, ya. Selain makan gizi seimbang, cuci tangan yang rutin kita lakukan, yang ketiga adalah olahraga. Nah, olahraga apa sih yang mau kita lakukan? Bu, ini pandemi, kita nggak boleh kumpul-kumpul di luar. Silakan olahraga apapun bisa yang sesuai kemampuan. Kalau saya setiap hari olahraga, Bu, saya harus berangkat pagi nih ke kantor. Olahraganya cukup 30 menit saja, yang penting rutin kita lakukan 3-5 kali. Tapi kan kita nggak bisa ke klub senam lagi, kalau lagi PPKM level 4 nih, bagaimana? Berarti kita bisa senam sendiri di rumah. Kita bisa yoga menggunakan YouTube atau menggunakan lewat televisi. Nah, kita bisa melakukan olahraga sesuai dengan kemampuan kita dan tanpa harus mendatangi kerumunan-kerumunan untuk melakukan kegiatan olahraga. Jadi untuk mencegah tertular COVID dan meningkatkan imunitas ini, pasti jangan lupa yang pertama harus makan yang seimbang. Makan yang seimbang dengan isi piringku tadi, sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, 1/6 lauk pauk, dan sepertiga buah-buahan. Dan jangan lupa ada 8 gelas yang harus kita minum setiap harinya. Nah, apakah teman-teman semua setiap harinya kita hitung apakah ada 8 gelas air yang kita konsumsi kita masukkan dalam tubuh kita. Kemudian juga penting sekali untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ini dari gizi seimbang, ya. Akan banyak faktor kenapa sih makanan ini kadang kita lebih percaya dengan suplemen, tapi kita tidak percaya dengan apa yang kita makan. Terus pada saat kita makan, kita harus menjaga makanan seperti apa yang sehat. Yang pertama saat tadi seperti isi piringku porsinya. Yang kedua, kita batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Bu, saya sudah nggak makan gula, tapi saya suka nyemil kue. Nah, itu sama saja, ya. Jadi kita batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Bu, saya nggak konsumsi garam. Saya kalau masak nggak pakai garam. Tapi teman-teman, Bapak Ibu semua suka dengan makanan-makanan yang asin-asin, ya kan? Cemilan-cemilan yang asin-asin. Nah, ini juga sama saja. Jadi kita harus bisa mampu mengukur berapa sih gula yang kita masukkan dalam tubuh kita dan berapa garam. Kemudian bila kita merasa tidak terpenuhi tubuh kita dengan makanan yang sesuai dengan isi piringku, gitu kan, maka kita diperbolehkan mengkonsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Misalkan nih, oh saya hari ini makannya cuma 2 hari sekali dan saya kurang sayur dan buah, dan saya hari ini harus lembur. Silakan Bapak Ibu teman-teman mengkonsumsi suplemen yang dibutuhkan seperlunya. Jadi tidak perlu, kadang sering ya pada saat pandemi masyarakat menjadi panik. Si A ngomong suplemen ini bagus, beli. Si B ngomong suplemen ini bagus, beli juga. Akhirnya di rumah penuh dengan suplemen-suplemen yang kita bingung, ini mana yang mau dimakan, ya. Nah, jadi kita harus jeli memilih kapan kita membutuhkan suplemen dan kapan tidak. Yang keempat, ya hindari merokok dan minuman beralkohol. Ya mungkin Bapak-bapak, ya ini kalau mau imunitasnya bagus, ya mohon mulai bertahap, rokoknya sudah mulai dikurangi. Kemudian yang kelima adalah istirahat yang teratur dan cukup. Berapa jam sih untuk tidur yang teratur? Ya kurang lebih untuk orang dewasa adalah 6-8 jam. Bu, nggak mungkin saya 8 jam. Oke, boleh 6 jam. Ya. Kemudian juga kita rileks dan kendalikan emosi. Kita tahu saat pandemi COVID banyak orang yang panik dan stres. Begitu terkonfirmasi positif langsung stres dan menurunkan imunitas. Ya, jadi memang sangat berpengaruh sekali tingkat stres kita itu dengan imunitas kita. Dan yang selanjutnya adalah berolahraga, cukup 3-5 kali dalam seminggu, tidak perlu lama, cukup 30 menit sekali kita berolahraga. Kemudian pada saat mengolah makanan, kita harus mengolah 5 keamanan pangan dari WHO. Yang pertama, saat mengolah pasti harus dicuci.
Kemudian yang kedua, pisahkan pada saat kita menggunakan untuk ibu-ibu nih ya, untuk ibu-ibu yang di dapur pada saat kita menggunakan pisau, telenan ya itu harus dipisahkan. Mana yang untuk makanan yang belum masak dan mana yang untuk makanan yang sudah masak. Dan pastikan memasak dengan benar dan juga menyimpan makanan di kulkas itu juga harus diatur. Jangan dijadikan satu antara makanan yang sudah masak dengan makanan yang belum masak dalam satu kulkas ya. Jadi kita bisa mengatur susunan kulkas kita, mana yang akan kita susun supaya tidak beresiko dalam pengelolaan makanan. Kemudian juga gunakan air dan bahan baku yang aman. Maksudnya janganlah kita lebih senang dengan bahan-bahan makanan yang banyak bahan pengawetnya ya. Kemudian juga perbanyak konsumsi buah dan sayur. Kenapa? Kenapa sih kok buah dan sayur? Selalu buah sayur. Karena buah dan sayur ini adalah makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Dan antioksidan, vitamin, dan mineral ini penting sekali untuk meningkatkan imunitas kita dan mencegah radikal bebas dalam tubuh kita. Ya, jadi sama ya, cukupi sayuran dan buah-buahan pada saat kita ingin meningkatkan imunitas kita. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, aduh sayuran seperti apa sih? Sayurnya banyak sekali. Saya butuh vitamin C, saya butuh yang untuk naikkan mencegah imunitas saya, tapi saya sudah tua nih, ingin mencegah pencegahan kanker. Itu buah-buah seperti apa? Yang pertama adalah sayuran yang berwarna hijau. Sayuran yang berwarna hijau ini sangat tinggi sumber karoten, di mana sumber karoten ini baik untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayuran, maka semakin banyak mengandung karoten, vitamin C, asam folat, dan mineral. Jadi kita nggak perlu cari vitamin C apa yang paling mahal ya, tapi kita melupakan bahwa apa yang kita makan itu juga bisa bersumber vitamin C, asam folat, mineral, ataupun sumber karoten yang penting untuk imunitas kita. Apa saja sayur berwarna hijau pasti Bapak Ibu teman-teman semua tahu, bisa sawi, bayam, buncis, kangkung, dan lainnya. Kemudian juga sayuran yang berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu ini juga mampu menaikkan antioksidan dan vitamin dalam tubuh kita ya, dan dia juga mampu melindungi kerusakan otak, meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Ini yang sering pada remaja-remaja ataupun ibu-ibu, aduh saya habis haid nih suka pusing gitu ya. Apa sih yang kita konsumsi? Silakan mengkonsumsi sayuran-sayuran yang berwarna ungu, bisa terong ungu, kol ungu, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya sayuran berwarna kuning dan oranye. Sayuran yang berwarna kuning ini juga kaya antioksidan. Juga yang berwarna merah, di mana untuk sayuran yang berwarna merah ini mampu untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Sayuran yang berwarna kuning dan merah ini banyak mengandung vitamin A dan vitamin E. Jadi kalau mau kulitnya bagus, kemudian jerawatnya berkurang, nah silakan banyak mengkonsumsi sayuran yang berwarna ini. Kemudian yang lainnya adalah sayuran yang berwarna putih ya. Sayuran yang berwarna putih ini kaya dengan vitamin E, kalsium, dan zat alisin. Dan kita tahu zat alisin ini sangat penting untuk mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi kita sudah belajar mengenai sayuran. Jadi teman-teman semua kita bisa lihat kalau mau vitamin A-nya yang tinggi, vitamin E-nya tinggi, maka sayuran apa yang akan kita konsumsi. Kalau mau sel darah merahnya produksinya lebih meningkat, sayuran apa yang akan kita konsumsi ya. Begitu pula juga dengan buah-buahan. Buah-buahan apa saja? Sama buah-buahan yang berwarna merah. Yang buah-buahan berwarna merah ini kaya dengan vitamin C dan zat flavonoid. Zat flavonoid ini merupakan antioksidan yang sangat bagus sekali ya untuk meningkatkan imunitas ya. Kemudian zat buah berwarna merah ini juga mampu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Kemudian buah yang berwarna kuning seperti pisang, jeruk, pepaya, mangga yang hari-hari kita makan juga banyak mengandung vitamin A dan banyak membantu untuk fungsi penglihatan kita. Boleh nggak Bu? Saya mau nih penglihatan saya minus nih, mau matanya jadi lebih sehat gitu. Boleh nggak saya setiap hari makan mangga 1 kilo? Nah, teman-teman semua perlu perhatikan nih ya. Sesuatu hal yang baik bila dikonsumsi berlebihan itu juga akan menjadi tidak baik. Jadi kita harus mengkonsumsi dengan dalam batas kewajaran. Kemudian juga buah yang berwarna hijau ini juga mampu meningkatkan imunitas dan menghambat sel kanker. Apa saja banyak ya, apel, anggur, melon itu semua berwarna hijau. Ataupun buah-buahan yang berwarna ungu dan biru seperti delima, ubi ungu,
Bulberry, nah itu juga sama, mampu juga untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Jadi baik sayuran maupun buah-buahan semuanya kaya akan vitamin. Jadi kalau teman-teman semua sudah cukup mengkonsumsi ini, tidak perlu lagi sebenarnya untuk mengkonsumsi suplemen lagi ya. Jadi selain itu sudah makan sayur ya, sudah minum yang cukup 8 gelas, sudah buahnya cukup juga. Komplitkan dengan cukup istirahat, olahraga, kemudian pola hidup bersih dan menjaga jarak karena pandemi masih belum berlalu ya. Kemudian istirahatkan seperti apa? Istirahatnya 6 sampai 8 jam sehari. Nggak mungkin Bu, saya 8 jam, boleh deh 6 jam ya. Silakan. Tapi kalau misalkan Bu, saya harus lembur nih 4 jam, besoknya harus dibales ya. Jangan setiap hari 4 jam, 4 jam, 4 jam, pasti tubuh kita tidak akan mampu ya. Dan pasti teman-teman semua akan jatuh imunitasnya menurun dan gampang terkena infeksi. Yang kedua, olahraganya cukup 30 menit 3 sampai 5 hari. Ya, sebaiknya misalkan pada hari libur itu olahraganya pada terkena sinar matahari di jam antara jam 7:30 sampai jam 9 karena di situ sinar mataharinya sangat bagus untuk pembentukan vitamin D dalam tubuh kita. Kemudian untuk apa? Makanya saat pandemi kita semua orang pada berjemur, tapi berjemur jam 11. Efektif nggak ya? Nah, efektifnya adalah untuk pembentukan vitamin D adalah sinar matahari di pagi hari antara 7:30 sampai jam 9 pagi ya. Perbanyak konsumsi dan sayur seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa konsumsi buah dan sayur sangat tinggi akan vitamin, antioksidan maupun mineral, dan berperilaku hidup bersih. Saya sudah tidur cukup, saya sudah konsumsi sayur dan buah, saya sudah olahraga, tapi kalau tidak didukung dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, maka teman-teman semua juga kadang kurang pas ya, kurang komplit dalam meningkatkan imunitas. Seperti tadi cuci tangan, kita sudah menjaga semuanya, tapi tangan kita nggak pernah dicuci. Akhirnya kita selalu mengkontakkan tubuh kita dengan infeksi yang bersumber yang kita bawa dari tangan kita. Jadi berperilaku hidup bersih, yang pertama cuci tangan. Etika batuk. Jadi tolong teman-teman, kalau pada saat pandemi ini kalau batuk, ada lagi flu, silakan pakai masker dengan tertib. Maskernya jangan buka tutup ya. Kemudian menutup mulut, menutup mulut saat kita batuk ataupun bersin, menutupnya dengan bagian atas kita ya. Kemudian menggunakan tisu, kemudian tisunya saat kita bersin atau membuang ingus, dan tisunya dibuang di tempat sampah yang tertutup, jangan ditaruh di atas meja kerja kita, dan segera mencuci tangan. Selain itu, pola hidup yang bersih pasti membuang sampah, tidak meludah di sembarang tempat, tidak merokok, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dicuci. Bu, kan kalau saya pasti hari-hari kita pasti ngerasa gatal di mata, ngerasa gatal di pipi, nggak mungkin nggak kita garuk nih. Nggak apa-apa, silahkan digaruk, tapi sebelum kita menggaruk atau menyentuh muka, kita harus melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan benar. Kemudian saat nggak pandemi boleh deh bajunya itu satu baju dipakai untuk 3 hari gitu ya. Tapi karena ini sudah pandemi, kita setiap hari harus mengganti baju dan mandi ya, minimal 2 kali sehari. Kemudian kita juga membersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh oleh orang banyak. Contohnya apa yang disentuh orang banyak? Gagang pintu, meja, kursi. Nah, ini harus sering kita bersihkan. Kalau di kantor apa? Di kantor yang sering gagang pintu, telepon gitu ya. Nah, ini tombol lift. Nah, itu biasanya itu yang sering disentuh oleh orang banyak ya. Kemudian karena masih masa pandemi, maka kita harus menjaga jarak fisik dari orang lain ya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu. Jadi walaupun teman-teman semua tuh bisa berdekatan saat ini, tapi prokesnya itu tetap harus dijaga ya. Jadi kemudian semua sudah, makan sudah, kemudian tidur sudah, olahraganya juga sudah, pola hidup bersihnya juga sudah. Nah, kita harus tahu apa sih yang kita perlukan untuk tubuh kita, vitaminnya, bisa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ya. Nah, dan itu semua masuk di dalam makanan yang kita konsumsi. Kenapa sih kita butuh vitamin A? Kenapa sih, Bu? Kenapa pada anak-anak ibu hamil dikasih vitamin A? Kenapa anak balita juga dikasih vitamin A di bulan Februari dan bulan Agustus? Kenapa ibu melahirkan juga dikasih vitamin A gitu ya? Kenapa? Karena vitamin A ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan memberikan perlindungan terhadap infeksi.
Jadi vitamin yang diberikan pada anak-anak balita, pada ibu hamil itu adalah vitamin A dosis tinggi. Dan dia juga mampu menjaga permukaan kulit. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalami jerawatan, datang ke dokter akan selalu dikasih vitamin A. Kenapa sih kok vitamin A hubungannya dengan kulit? Karena dia mampu menjaga permukaan kulit dan jaringan, ya. Kemudian vitamin A dari mana? Bisa dari sayuran, buah-buahan, wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, dan lain sebagainya. Susu pun juga kaya dengan vitamin A. Kemudian vitamin C. Bu, saya ingin produksi vitamin C, kenapa sih ada yang sampai suntik vitamin C? Sebenarnya untuk apa vitamin C ini? Ya, vitamin C ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Kita tidak perlu rumit-rumit mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membeli suplemen vitamin C, karena kalau kita sudah sering mengkonsumsi sayuran seperti jeruk, tomat, jambu, mungkin ya kiwi, stroberi, itu sudah kaya dengan vitamin C. Begitu pula juga dengan vitamin E. Vitamin E ini juga sangat bagus untuk kulit, kemudian juga mampu untuk menetralkan radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Radikal bebas itu semacam racun dalam tubuh kita yang harus kita keluarkan dari tubuh kita, ya. Dengan meningkatkan konsumsi vitamin E, maka imunitas kita pun juga akan meningkat karena tubuh kita akan kaya antioksidan. Apa saja vitamin E-nya? Banyak, terutama pada sayuran, ya. Sayur kacang hijau, kacang-kacangan, sayuran hijau itu kaya dengan vitamin E. Begitu pula dengan zinc. Zinc ini juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu penyembuhan luka. Kita tahu saat pandemi adalah paket vitaminnya adalah vitamin, ada salah satunya adalah zinc. Ya, kenapa zinc? Ya, karena dia mampu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Pada makanan apa sih zinc ini kita temukan? Kita temukan pada daging, ayam, makanan laut, hati, telur, keju, kacang-kacangan, biji-bijian, itu semuanya kaya dengan zinc. Jadi kalau kita memahami ini, bahwa sebenarnya setiap hari kita selalu memasukkan antioksidan, memasukkan vitamin, memasukkan mineral dalam tubuh kita, ya. Kemudian juga sama dengan vitamin E, folat, dan selenium, dan zat besi. Ini juga kaya banyak pada makanan-makanan seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, ikan, ayam, daging, dan lainnya. Ya, dan kita tahu bahwa kita hari-hari kadang suka ngemil kacang. Nah, ngemil kacangnya boleh aja. Ya, di dalam kacangnya itu juga akan banyak mengandung vitamin B6, ya. Kemudian juga kita juga sayuran hijau. Sayuran hijau juga banyak mengandung asam folat, ya. Untuk ibu hamil, remaja putri yang haid apa segala, atau teman-teman yang sering lembur, ya, sangat membutuhkan asam folat. Bagi perempuan atau remaja-remaja putri, asam folat ini penting untuk pembentukan sel darah merah dalam tubuh kita, karena setiap bulan kita pasti akan mengalami haid dan mengeluarkan darah. Itu adalah tips tadi, adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas kita. Yang pertama, makan gizi seimbang, kemudian yang kedua kita juga berpola hidup bersih dengan cuci tangan, dan ketika kita tahu kapan harus cuci tangan, kita harus tidur yang cukup, kemudian kita juga harus berolahraga. Pada saat ini kita juga lagi berpuasa nih, Bu. Apakah bisa dengan berpuasa itu kita juga meningkatkan daya tahan tubuh kita? Pasti bisa. Dan bagaimana puasa ini supaya tidak mengganggu kesehatan teman-teman semua? Jadi kadang teman-teman mengalami perubahan pola makan saat puasa. Dan saat puasa ini ada beberapa jenis makanan yang dimakan justru membuat rasa lapar. Kok saya kemarin nggak lapar, sekarang habis sahur kok saya lapar ya? Kemudian kok saya juga sering kencing, sehingga saya di siang hari sangat lemas. Nah, ini pasti ada beberapa hal yang mungkin kurang pas ya untuk kita makan pada saat sahur ataupun pada saat berbuka puasa. Jadi walaupun sahur itu disunahkan di dalam agama, tapi sebaiknya jangan melewatkan untuk sahur, terutama untuk minum air putihnya, ya. Kemudian juga jangan sampai kita kekurangan cairan, karena tetap walaupun berpuasa kita pastikan 8 gelas air minum atau 2 liter itu per hari harus kita konsumsi, dan kita juga harus menghindari makanan-makanan yang olahan, soft drink, gorengan, dan junk food atau makanan cepat saji. Silakan teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen multivitamin, misalkan kita merasa bahwa asupan yang kita konsumsi itu kurang bergizi seimbang, ya.
Kemudian karena puasanya itu kita makan 2 kali sehari, hindari makan terlalu banyak saat sahur dan saat berbuka. Misalkan saat sahur, aduh saya takut lapar, makannya sampai 2 piring gitu ya. Nah itu justru akan mengganggu kesehatan teman-teman semua. Sama tadi juga kita juga harus tetap mengurangi menjaga konsumsi gula, garam dan kafein ya, juga membatasi mengkonsumsi hal tersebut. Sama walaupun berpuasa, kita tetap bisa berolahraga untuk menjaga imunitas dan metabolisme kita. Sebaiknya olahraga saat berpuasa kita lakukan pada saat mendekati berbuka puasa. Dan kita harus cukup istirahat dan tidur. Bagi teman-teman yang mengalami keluhan kesehatan, biasanya suka yang sakit emahnya kambuh, atau bagaimana nih saya diabetes, cara minum obatnya seperti apa, kok habis sahur kok saya malah lemes, malah mau pingsan. Nah itu bisa berkonsultasi dengan dokter keluarga masing-masing, atau misalkan ada YesDoc malas mau keluar, bisa manfaatkan YesDoc untuk berkonsultasi dan berobat dengan dokter. Nah, ini adalah menu makanan yang baiknya dimakan pada saat sahur, yaitu karbohidrat kompleks. Kenapa karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks ini cukup membuat mengenyangkan, ya, dan dia akan lama di dalam lambung, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, oatmeal, lentil, gitu ya. Tapi kita perlu ingat, kadang tidak semua orang bisa makan kacang-kacangan saat sahur, terutama pada teman-teman yang memiliki gangguan pencernaan. Nah, jadi kita kalau tidak ada gangguan pencernaan, silakan bisa memakan karbohidrat yang kompleks. Kemudian juga kita bisa makan makanan berserat tinggi, karena biasanya saat berbuka, saat puasa kita kadang jumlah minumnya kurang, jumlah sayurnya juga kurang, akhirnya sering terjadi sembelit. Ya, kemudian misalkan kita juga merasa kurang cukup asupan kita bisa mengkonsumsi vitamin, kemudian harus memilih vitamin apa diminumnya saat sahur atau saat buka puasa. Dan buah yang baik karena yang bisa mengenyangkan saat puasa ini adalah pisang, karena memang tinggi potasium, magnesium, dan karbohidrat. Kemudian juga pada saat sahur kita harus menghindari makanan-makanan yang pedas, asam, berlemak, ya, karena dia dapat mengganggu pencernaan. Selain itu juga dapat meningkatkan kolesterol. Dan pastikan membagi minum 8 gelas. Kalau saya sih membagi saat buka saya minum 2 gelas, saat mau tarawih saya minum 1 gelas, setelah saya tarawih saya minum 2 gelas, saat mau mau sahur saya minum 1 gelas. Selesai sahur saya juga minum 1 gelas. Jadi kita pastikan bahwa air minum yang kita minum itu adalah berjumlah minimal 8 gelas. Kemudian saat berbuka, mohon untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung kafein, ya, seperti teh, kopi. Kenapa? Karena kafein itu bersifat diuretik, sehingga kita bisa lebih sering kencing. Sudah minumnya 1 gelas, ternyata kencingnya 2 gelas gitu. Jadi kita bisa menjadi dehidrasi saat kita berpuasa, ya. Kemudian sebaiknya saat berbuka, makanlah dengan makanan yang manis dulu dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi jangan langsung makan 2 piring gitu, ya. Ya seperti balas dendam gitu. Jadi kita harus makan yang manis dulu, kemudian setelah itu kita istirahat sebentar, bisa sholat, kemudian kita bisa makan makanan yang berat, ya. Dan pastikan sertakan jus, bisa jus buah, ya, untuk mencukupi serat kita sehingga kita tidak terjadi sembelit saat kita berpuasa. Baik, terima kasih. Itu tips-tips dan info-info yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada Mbak Sharon. Baik, terima kasih Dok untuk sharingnya ya Dok ya. Menarik sekali ya. Izin saya rangkum sedikit ya Dok ya. Jadi Ya, tadi Dokter silakan, Kusuma Mbak. bahas ya bahwa makan makanan bergizi seimbang ya ternyata penting untuk membangun kekebalan tubuh agar bisa terlindung dari infeksi virus ya. Wah, jadi harus kurang-kurangin banget nih ya Dok, gorengan ya Dok ya. Kemudian mencuci tangan, benar ya Dok ya, ternyata Ya. tangan adalah sumber penularan kuman. Lalu Ya. rutin berolahraga supaya kualitas tidur kita juga lebih baik ya Dok ya. Ya, benar, Mbak. Jangan lupa juga teman-teman untuk jaga jarak, social distancing di era pandemi. Nah, yuk teman-teman yang mau tanya langsung dengan Dr. Kusuma, langsung aja yuk tanya di kolom Q&A. Yang mau dapat uang jajan OVO bisa langsung tanya di kolom Q&A sekarang. Nanti kita akan bacain dan tentunya akan langsung dijawab oleh Dr. Kusuma ya. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya Dok ya. Banyak banget nih Dok yang Ya, kayaknya banyak banget nih Mbak Sharon ya.
Yang pertama ada pertanyaan dari Kakak Rahmatanisa. Dok, apakah sayur yang difermentasi seperti kimchi dan lain-lain baik untuk dikonsumsi setiap hari? Ya. Jadi kita harus tahu kalau nggak salah kimchi itu ininya mentah ya Mbak ya, sayurannya ya, tidak dimasak dulu ya. Sebenarnya tidak masalah ya untuk sayuran ini. Yang penting saat pengolahannya ini harus bagus ya. Pertama karena ini sayuran mentah, jadi kita pastikan kita membersihkan bahan-bahan sayurnya ini harus bersih. Ya kan? Nah, harus bersih dan kita harus perhatikan jangan sampai ada tanah-tanah yang masih lengket di situ karena ini akan difermentasi. Kemudian saat fermentasi itu makanan ini kan awet ya, awet nggak masalah sebenarnya, tapi kita harus tahu tingkat keasamannya tinggi. Nah, kalau mau dikonsumsi setiap hari, nah baik Mbak siapa tadi ya Mbak Sharon ya? Mbak Rahma ya? Ya, ya, itu Mbak Rama juga harus tahu. Karena kalau misalkan memang tidak ada gangguan pencernaan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau ada gangguan pencernaan ini lama-lama akan mengganggu. Misalkan nih, Mbak Rahma suka dengan kimchi tapi mau makan kimchi terus. Nah, tapi ingat tadi isi piringku, kimchinya seberapa banyak? Karena bukan hanya kimchi yang kita konsumsi, harus ada karbohidratnya, harus ada lauknya, gitu, harus ada buahnya. Jadi kimchi ini adalah bagian sepertiga sayur ya. Kemudian jangan kimchi terus dong yang dikonsumsi karena kita butuh variasi vitamin dalam tubuh kita. Ya kan? Kan kita tahu tadi vitamin itu banyak di sayuran yang warna merah, warna kuning. Nah, jadi kita bisa beraneka ragam sayuran yang kita makan. Tapi Mbak Rahma nggak apa-apa suka kimchi. Tapi jangan hanya kimchi yang dominan yang kita makan setiap hari. Mungkin itu Mbak Sharon ya. Baik dok, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Lalu yang kedua ini ada pertanyaan dari Kakak Sigit Eka. Selamat siang dok, apakah ada dok sayuran yang bisa membahayakan jika kita konsumsi setiap hari? Bagaimana dok? Jadi begini, tadi saya sudah jelaskan, semua sayuran dan buah-buahan itu bagus. Tapi bila dikonsumsi setiap hari yang berlebihan itu menjadi tidak bagus. Contohnya nih ya, tadi kayak Mbak Rama tadi, sayur kalau nggak salah kimchi ini terbuatnya dari sawi putih ya, ada lobaknya Iya mungkin benar ya. dok. Nah itu bagus, itu tadi kan sayuran yang berwarna putih, itu kaya dengan vitamin E. Bagus, tapi begitu kita konsumsi tiap hari, isinya vitamin E terus gitu ya. Tapi kita jadi kekurangan vitamin C, kita jadi kekurangan vitamin A gitu ya. Kemudian keasamannya tinggi. Yang awalnya Mbak Rahma itu nggak ada gangguan pencernaan, jadi lama-lama jadi ada ya. Jadi semuanya itu perlu seimbang ya. Jadi kita tidak bisa mengkonsumsi sesuatu sayur ini bagus nih, saya mau jerawatan, mau vitamin A-nya yang tinggi, vitamin E-nya tinggi, mengkonsumsi wortel terus. Nah, ini sering terjadi. Lama-lama begitu konsumsi wortel, labu kuning itu selama 3 bulan, kok kulit saya jadi kuning ya? Aduh, saya sakit kuning. Ternyata bukan. Ternyata kelebihan vitamin A, terjadi penimbunan vitamin A di bawah kulit kita. Nah, jadi sesuatu hal yang baik bila dikonsumsi berlebihan pun itu menjadi kurang baik. Begitu ya, Pak ya? Baik, jadi jangan terlalu berlebihan ya dok. Ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kakak Monica Finance. Dok, untuk minuman-minuman vitamin C yang dijual di supermarket ya dok ya, contohnya UC 1000 ya dok ya, apakah itu bisa untuk memenuhi kebutuhan vitamin C? Selain dari buah dan sayur ya dok? Ya. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita itu sehari-hari tidak membutuhkan vitamin C yang tinggi-tinggi sekali gitu ya. Dengan kadar 250 mg pun sudah cukup gitu. Dan itu bisa kita penuhi dari makanan, misalkan kita mengkonsumsi buah dan sayurnya cukup. Nah, jadi kita tidak perlu mengkonsumsi sampai 1000 mg gitu. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita ternyata, oh saya hari ini nggak susah dapat sayurnya, dan hari ini saya harus lembur. Nah, itu boleh silahkan mengkonsumsi UC. Tapi kita tidak bisa konsumsi setiap hari, karena tidak setiap hari kita membutuhkan UC itu sampai 1000 mg. Dan juga hati-hati pada saat kita mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, pastikan bahwa kita minum air putih yang banyak. Karena semua apa yang kita makan itu pembuangannya akan lewat ginjal. Bila terlalu tinggi dosisnya juga akan ada yang nempel, Mbak ya, kalau kita ngomong sama masyarakat aktu ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Nah, kadang bisa menjadi membentuk suatu kristal di dalam ginjal kita gitu ya. Yang awalnya maunya sehat jadi bermasalah. Dan ini sering saya temui di klinik pada saat konsultasi pasien baik online maupun yang offline, sering mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi.
yang awalnya tidak ada gangguan lambung, tidak ada gangguan lambung. Karena vitamin C-nya itu diminum secara tidak beraturan gitu ya. Kemudian dan minum vitamin C itu harus makan dulu, tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Dan pastikan bahwa pada saat kita mengkonsumsi vitamin C itu harus minumnya cukup, minimal 8 gelas. Kalau minum kita tidak cukup, maka pembuangan vitamin C itu dari ginjal kita pun juga menjadi kurang bagus ya. Itu Mbak Seren. Baik dok, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari kakak Kabul Rahayu. Ini agak related juga nih ya dok ya dari sebelumnya. Dok, saya pernah dengar kalau mengkonsumsi vitamin terlalu sering akan menimbulkan kecanduan. Ini benar nggak sih dok kecanduan ini? Sebetulnya kecanduan sih enggak ya, karena kalau beda ya, kalau kecanduan tuh seperti kayak narkoba gitu ya, karena dia bekerjanya di pusat otak. Tapi mungkin gini ya, bukan kecanduan, karena dia sering disupport dari luar ya, sehingga kalau vitamin C itu kan juga menjaga stamina kita gitu. Jadi kita tuh merasa tersupport gitu ya. Bukan kecanduan sebenarnya, tapi begitu kita tidak konsumsi kok saya lemes ya, karena teman-teman semua ini tidak mengkonsumsi gizi yang seimbang. Tapi kalau kita sudah makan gizi yang seimbang, nggak disupport vitamin C pun sebenarnya kuat-kuat saja. Kadang yang sering, dok saya sudah makan bagus nih, tapi teman-teman tidurnya kurang, ya pasti lemes juga gitu. Makanya menaikkan imunitas itu harus dalam satu paket. Makanya juga harus seimbang, istirahatnya cukup, olahraganya juga bagus. Saat kita coba, mungkin teman-teman yang jarang olahraga, coba mulailah setidaknya pada saat bangun tidur, sempatkan untuk melakukan misalkan yang ringan itu yoga ya. Yoga 15 menit dulu aja deh. Rasakan dalam 1 minggu. Itu badannya menjadi lebih bugar gitu ya. Karena kan kalau bangun tidur nggak mungkin kita dalam jingkrak-jingkrak senam gitu ya. Nah, yang paling memungkinkan itu sepertinya yoga yang ringan gitu. Nah, itu akan terasa. Jadi sebetulnya vitamin ini tidak menimbulkan kecanduan ya, tapi kadang kita sangat sangat merasa bergantung ya dengan vitamin itu sehingga melupakan bahwa kita kita membutuhkan makanan seimbang yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi mulai sekarang coba dibalik. Kita makannya yang bagus, seimbangnya, nanti pelan-pelan itu suplemennya itu kita butuhkan sesuai kebutuhan saja. Itu Mbak Sera. Baik, Dokter Kusuma. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini ada dari Kakak Roreski Fromeus. Dok, saya ini perokok aktif, tapi saya juga aktif kok konsumsi sayuran hijau dan buah. Apakah itu bisa membuat tubuh saya tetap sehat walaupun saya merokok? Ya, ya. Jadi mengkonsumsi alhamdulillah ya Pak ya, mengkonsumsi sayurnya harus dipertahankan terus ya karena kayak antioksidan ya. Tapi semakin meningkat usia kita, mungkin sekarang Bapak tidak merasakan apa-apa ya. Semakin meningkat usia, itu organ-organ tubuh kita juga ada masanya gitu ya. Akan juga semakin menurun. Kadang antioksidan itu tidak mampu menahan radikal bebas yang kita masukkan setiap hari dari rokok. Karena rokok ini radikal bebasnya itu banyak sekali dan kadang dia bisa menempel di dinding-dinding paru-paru dan dinding-dinding tenggorokan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Mungkin saat ini Bapak mengkonsumsi banyak sayur, banyak buah, tapi mulai ada rencana nih rokoknya nanti pelan-pelan itu mulai kita turunkan gitu ya. Sehingga pada saat Bapak nanti di usia senja, di atas usia 50 ke atas itu tubuhnya bisa semakin sehat gitu ya, Pak ya. Baik, Dok. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak di KWS. Dok, sayuran yang baik itu dikonsumsinya harus dimasak benar-benar matang atau setengah matang nih, Dok? Ya, jadi lihat dulu sayurnya apa ya. Contohnya sebaiknya sayur-sayuran itu contohnya ya pada saat kita memang harus tahu sih Mbak Seren ya, sayur-sayuran itu tidak ada sayur-sayuran yang memang tidak jangan dimasak terlalu masak karena dia itu akan menghancurkan vitamin-vitamin yang ada. Contohnya bayam, kangkung ya. Jadi pada saat air mendidih kita masukkan, kemudian dia sudah cukup mendidih saja airnya kita matikan. Nah, itu sudah cukup dan ini adalah jenis makanan yang tidak boleh dipanasin terus-menerus. Karena pas saat dipanasin dia akan pecah, kemudian metabolit aktifnya akan rusak gitu ya. Jadi akhirnya kita memakan seperti memakan sampah ya, tidak ada bahan-bahan aktif yang berkhasiat untuk tubuh kita gitu. Jadi memang semacam sayur-sayuran seperti seperti daun bayam, kemudian pepaya, sayur kangkung ya. Nah, itu mungkin tidak perlu jangan sampai mendidih sekali, tapi cukup mendidih 1 kali kemudian kita matikan. Saat mendidih kan kita sudah mencapai suhu 100 derajat nih.
maka semua bakteri pasti akan mati. Tapi ada beberapa sayur yang memang harus masak. Kalau nggak masak, maka getahnya makin akan banyak. Contohnya, mungkin kalau di Kalimantan ini suka dengan sayur keladi ya. Sayur keladi itu harus masak, karena kalau tidak masak dia getahnya akan terasa dan itu mengganggu dan jadi gatal. Atau juga sayur nangka. Sayur nangka nggak mungkin itu dengan 1 kali mendidih. Kalau enggak dia keras dan akan banyak getahnya. Jadi kita lihat dulu sayuran apa yang akan kita konsumsi. Memang sebenarnya kebanyakan sayur cukup 1 kali masak itu sudah, seperti kacang panjang, kemudian wortel. Wortel kalau 1 kali masak itu juga bisa, karena dia wortel pun juga bisa dimakan dengan mentah asal dia bersih gitu ya. Jadi kita lihat sayur apa saja dulu yang akan kita konsumsi ya. Itu Mbak Seren. Baik dok, pertanyaan selanjutnya nih dok dari kakak Roreski Formeus. Selamat pagi dok, apakah sayur buah tempe yang dibuat dalam bentuk keripik baik untuk kesehatan dok? Apa mungkin vitaminnya sudah hilang juga ya dok ya? Sebenarnya enggak juga ya, kalau pengolahannya bagus ya. Kalau misalnya tahu tempe itu bagus ya, dia kaya vitamin E ya, kemudian sangat bagus sekali sebenarnya. Kemudian pada saat kita dibuat keripik nggak masalah, bagus saja. Akan dia tidak dilakukan pemasakan, perendaman sehingga metabolisme itu menjadi keluar semua dan rusak. Tapi mungkin pada saat penggorengan, kita bukan berarti nggak boleh makan gorengan, boleh saja. Ya kan nggak ada masalah. Jadi sebetulnya masih ada metabolit aktifnya dalam keripik tempe itu ya. Cuma nanti kalau keripik tempenya sampai 1 kilo 1 hari, nah itu yang mungkin kurang bagus ya. Karena itu bagaimanapun juga adalah makanan-makanan yang digoreng gitu ya. Nggak masalah sih Mbak, masih ada metabolit, tergantung pengolahannya seperti apa ya. Baik dok, jadi tergantung pengolahannya ya dok ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, ada dari kakak Arifin Sibarani. Selamat pagi dok, kalau punya penyakit ambeien, apa boleh makan cabai dok? Katanya cabai ini bagus untuk jantung. Tapi kira-kira buah apa aja nih dok yang bagus untuk penyakit ambeien? Terima kasih. Ya. Jadi ambeien ini kan semacam kayak ada varises di dalam duburnya ya. Yang kita tahu kalau kita varises itu kan dinding pembuluh darahnya tipis ya. Nah, jadi pembuluh darah tipis ini nanti dia kalau tergores kan bisa pecah. Ya, bayangkan misalkan kita punya apa ya, kayak varises kecil, kemudian di dalam dubur, kemudian berak kita keras gitu. Pasti dia akan tergores gitu ya. Kita paksa mengejan, tergores, pecah. Akhirnya beraknya jadi netes-netes keluar darah gitu ya. Nah, kemudian apakah cabai bagus? Nah, memang semua sayur itu buah tuh bagus, tapi kita pandai-pandai memilih apa yang pas dengan tubuh kita. Misalkan nih, Mbaknya tadi ada ambeien. Makanan pedas itu membuat suasana di pencernaan kita tuh menjadi pedas semua ya. Nah, misalkan contohnya kulit kita, hari-hari kita olesin cabai terus, lecet nggak? Pasti lecet kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya ambien, kita kasih makan konsumsi cabai setiap hari, kemudian juga kita juga sembelit, darahnya keras. Nah, itu akan menimbulkan lecet dan pecah, sehingga ambien jadi sering kambuh gitu. Ya, Mbak, bukan nggak boleh sih, silahkan diatur. Ya kan, yang jelas tidak bisa mengkonsumsi cabainya berlebihan dan setiap hari gitu. Sama dengan penyakit gangguan lambung. Gangguan lambung ini keasamannya sudah tinggi nih, asam lambungnya sudah tinggi. Kemudian pada penderita MAH yang kronis itu seperti ada kayak sariawan-sariawan di dalam dinding lambungnya. Tapi kita paksakan, makanannya apa? Nangka, durian gitu ya. Dok katanya mangga bagus nih, mangganya 1/2 kilo dimakan, kemudian makan nangka, ya pasti pedih gitu. Ya, nah jadi kita pandai-pandai memilih pada saat teman-teman ini ada ambeien, kita pilih buah-buahan yang bisa menjadi pencahar alami. Contohnya apa? Buah naga, pepaya, kayak gitu ya. Nah itu bagus, jambu, ya itu bagus untuk teman-teman yang mempunyai ambeien. Kemudian bagaimana nih kalau saya ternyata punya gangguan lambung, buah apa? Kan semua buahnya bagus nih, ya kan? Nah, teman-teman karena kalau sudah ada gangguan asam lambung atau MAH ya, konsumsi buahnya yang pasti tidak mengganggu asam lambungnya. Seperti buah apa ya, seperti buah apokat, buah pir, buah melon, nah semangka itu aman gitu ya. Tapi kalau kelengkeng 1 kilo ya pasti kambuh lagi tuh asam lambungnya ya. Ya gitu sih Mbak Seren ya. Baik, jadi semuanya jangan berlebihan ya dok ya. Iya Yang penting. benar ya, dan pandai memilih ya. Baik dok, ini kita satu pertanyaan lagi ya dok ya, karena kita sudah Ya. kehabisan waktu juga. Ya. Selanjutnya dari kakak Dian Eka, dokter,
apakah suplemen kalsium bisa menggantikan susu bagi orang tua dengan usia 60 tahun ke atas? Karena ibu saya ini tidak suka susu, Dok. Bagaimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya gini dulu deh, kalau mau kita, terutama pada orang tua biasanya tidak murni gangguan kekurangan kalsium ya. Jadi kita perlu cek, karena sekarang trennya justru ada yang kelebihan kalsium, ya. Justru makanya kita kalau mau mengkonsumsikan dulu, ini sebenarnya orang tuanya ini kekurangan kalsium atau kelebihan kalsium, itu keluarnya hampir sama, nyeri tulangnya. Nah, kita bisa melakukan pengecekan ke dokter, kita cek kadar kalsiumnya. Kalau kadar kalsiumnya tinggi, jangan ditambahin lagi tuh, nanti numpuk kalsiumnya. Ya karena sekarang kan gizi itu sudah banyak ya variasi makanan yang tinggi kalsium. Dari buah-buahan dapat, dari ikan-ikan juga dapat gitu. Jadi kita pastikan kalau mau mengkonsumsi kalsium dalam jangka panjang, kita pastikan apakah memang kalsiumnya itu kurang. Kalau kurang, boleh digantikan. Suplemen kalsium boleh menggantikan susu gitu ya. Tapi kalau memang berlebihan, jangan. Karena pada orang-orang tua itu juga sering terjadi osteoporosis. Ya, mungkin suplemennya perlu tambahan. Tambahannya apa? Misalkan tambahan kayak suplemen-suplemen untuk tulang kayak gitu. Ya, mungkin itu Mbak Seren. Baik, Dokter Kusuma. Terima kasih ya, Dok ya. Oke, teman-teman, sepertinya sudah cukup ya sesi Q&A-nya. Terima kasih Dokter Kusuma atas sharing-nya di webinar YesDoc Healthcare yang bekerja sama dengan PT Sentral Mall Kelola ya. Untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, tenang aja ya, bisa langsung konsultasi video call langsung di YesDoc dengan Dokter Kusuma. Ya. Walaupun Dokter Kusuma jauh ya di Kalimantan ya, kita di Jakarta tapi tetap bisa video call dengan dokter. Ya, sekarang langsung aja ya kita pilih siapa yang beruntung dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama ada Kakak Kabu Rahayu, congratulations Kak Kabu Rahayu. Lalu yang kedua ada Kakak Sigit Eka, dan yang ketiga Kakak Dika WS. Jangan lupa teman-teman yang sudah menang ya, jangan lupa download aplikasi YesDoc di App Store dan Google Play. Lalu yang beruntung pagi hari ini boleh langsung ya nanti DM ke Instagram YesDoc di YesDoc_ID. Nanti ikutin alur klaimnya dan infoin juga ya nomor OVO-nya di YesDoc_ID. Baik teman-teman, demikian kita sampai di penghujung acara. YesDoc mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari PT Sentral Mall Kelola atas antusiasnya ya untuk hadir pada pagi hari ini. Semoga sharing pagi hari ini bisa bermanfaat ya dan bisa lebih bikin semangat dan aware juga pastinya dengan kesehatan. Ingat ya teman-teman ya, mempertahankan tubuh yang sehat adalah gaya hidup yang seharusnya kita lakukan setiap hari supaya tubuh bisa tahan dalam menghadapi berbagai macam virus dan bakteri. Daya tahan tubuh yang kuat dapat melawan kuman penyebab penyakit. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua teman-teman. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya.